Yes, sahabat media apa kabar? Hari ini kita ketemu dalam acara Anjau Silau. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Hari ini saya Anjau Silau ke salon Wanda Salon yang ada di perempatan Gedung Tataan. Saya bersama dengan Mbak Wanda. Kalau dilihat sekilas, ini kayak perempuan ya. Ternyata dia ini adalah seorang waria, bisa dikatakan waria senior di pesawaran ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ya. Halo Mbak Wanda. Iya. Apa kabar Mbak, sehat? Sehat. Amin. Sebelumnya saya minta izin dulu Mbak, setelah video ini kita buat nanti saya share di video ya Mbak, gak apa-apa ya? Ya, mudah-mudahan ini juga ada hal-hal yang barangkali bisa menjadi inspirasi untuk kita. Karena memang ada yang mengatakan waria itu harusnya nggak ada, tapi ternyata mereka ada gitu. Bahkan banyak ya Mbak ya? Iya. Banyak. Oke Mbak Wanda, sebelum pertanyaan yang lain saya mau tanya, nyaman nggak Mbak dengan kondisi saat ini Mbak? Sangat nyaman sekali. Iya. Apa yang buat Mbak Wanda nyaman Mbak? Gimana ya, memang saya dari kecil dilahirkan memang sebagai laki-laki ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya suka yang istilahnya kayak pakai baju perempuan gitu, terus suka yang kerjaan-kerjaan perempuan juga. Itu saya suka banget dari kecil itu. Tapi ya udahlah, tak jalanin aja ya, namanya udah kehidupan saya kayak gini ya. Sebenarnya orang tua saya juga nggak menentang sih dulunya gitu ya, nggak boleh. Tapi masih gitu. pakai baju cowok dulu? Iya, baju cowok, tapi kita masih nyumput-nyumput, kadang suka pakai baju perempuan gitu kalau di nggak ada orang tua gitu. Bahkan suka dandan gitu. Iya. Oke. Sekarang orang tua keluarga bisa nerima? Alhamdulillah udah nerima semua keluarga saya gitu. Baik. Proses pasti kan nggak gampang ya Mbak. Mbak Wanda ngeyakinin orang tua dan keluarga untuk posisi saat ini seperti ini. Gimana caranya Mbak Wanda waktu itu Mbak? Ya dulu itu sempet sih saya ibaratnya diusir gitu sama keluarga gitu, harus jadi laki-laki gitu yang seutuhnya gitu. Bahkan pokoknya gimana lah dimusuhin sama keluarga saya gitu. Tapi saya buktiin lah gitu, walaupun saya punya kekurangan kayak gini, tapi saya bisa berdiri di kaki saya sendiri, saya bisa kerja, bahkan saya tunjukin sama keluarga saya bahwa saya mampu gitu. Orang mampu ya. Kemudian orang-orang sekitar kayak tetangga waktu Mbak kecil melihat, ih Wanda kayak cewek gitu-gitu, apa gimana Mbak dulu Mbak? Iya memang sih, memang kayak gitu juga sih. Tetangga aku sering istilahnya kayak bui ke aku gitu, yang gitu-gitulah pokoknya. Tapi ya gimana ya, memang saya seperti ini dari kecil jadi nggak bisa lah gitu. Memang udah kayak perempuan gitu loh. Iya, suaranya aja kayak cewek ya Mbak. Iya. Terus masa-masa sekolah Mbak? Sekolah? Tamatan apa sorry? Aku SMA. SMA ya? Gimana masa sekolah? Aku dulu juga temennya juga cewek semua. Cewek-cewek semua saya gitu. Jadi memang dari sekolah itu bahkan duduk juga sama cewek. Saya nggak mau sama laki-laki gitu. Pokoknya semuanya cewek semua teman-teman saya gitu. Oke. Nah kemudian tadinya kan pakaian cowok ya Mbak ya, mulai ngeberontak untuk gue ini cewek nih sebenarnya gitu. Itu gimana Mbak? Ya dulu itu saya ini lama-lama kan saya udah jauh dari keluarga, terus merantau lah istilahnya gitu ya. Saya kerja di salon dulu itu, masih anak-anak lah dibilang masih ABG gitu ya. Udah lulus sekolah Mbak? Udah lulus. Akhirnya saya senang banget itu, memang saya udah suka baju cewek sih dari kecil gitu, suka banget. Saya nyaman gitu loh, saya nyaman, bahkan saya senang banget, pokoknya inilah saya gitu loh. Jadi pokoknya udah menemukan jati diri saya yang sebenarnya gitu. Gitu. Merantaunya kemana Mbak waktu itu Mbak? Aku dulu lama di Jakarta, di Bandung, ya pokoknya di keluar-keluar kota gitulah. Oke Mbak, sorry nih kalau saya salah ya. Orang-orang menganggap kalau waria itu adalah pemuas nafsu laki-laki aja, tapi nggak untuk dicintai. Iya. Ya, betul nggak sih Mbak yang begitu Mbak? Iya sih, memang ya kalau waria itu, jadi waria itu kita harus siap. Kita ini apa ya, istilahnya siap ditinggalin sama laki-laki, juga siap disayangin sama laki-laki gitu. Mbak pernah ngalamin waktu isi sayang-sayangnya ditinggal mana? Saya pernah juga ada pengalaman kayak gitu. Gimana Mbak itu? Ya rasanya saya sakit banget gitu ya, namanya saya udah sayang banget sama dia, udah kayak mana gitu, perasaan saya ibaratnya udah pokoknya udah nggak tahu lah gitu ya. Ternyata dia
akhirnya ninggalin saya. Dari situlah ya Allah kayak gini ya kalau jadi waria, kata saya gitu ya, karena kita bukan perempuan yang seutuhnya gitu ya. Tapi ya udah saya terimalah, namanya udah resiko saya seperti ini gitu. Resiko ya. Oke. Suka duka menjadi waria apa sih Mbak sebenarnya? Sukanya dulu deh. Sukanya gimana ya? Apa ayo sukanya? Ya saya suka jadi waria itu karena satu, saya menemukan apa yang ibaratnya inilah saya gitu ya. Jati diri saya gitu. Saya suka jadi nggak ada istilah membohongi diri sendiri gitu ya. Yaitu istilahnya apa, kayak saya suka sama cowok, ini maaf ya, aku juga bisa gitu, bisa tersalurkan lah gitu loh, maaf ngomong ini ya, hasratnya gitu, hasratnya gitu ya. Orientasi memang ke cowok ya Mbak? Orientasi seksnya iya, ke cowok, ke cowok ya? Aku sukanya ke cowok. Kalau ke cewek udah enggak ini Mbak? Enggak. Saya sama cewek itu maaf banget ya, nggak ada rasa loh. Dari dulu itu, dari kecil itu perasaan aku ya temen gitu. Iya, nggak ada perasaan apa-apa, walaupun dia katanya cantik kayak mana, ya nggak ada gitu. Apa nafsu nggak punya, saya nggak ada, geli gua malahan kalau dilihat-lihat ini geli sayanya. Oke, itu sukanya menemukan jati diri. Kalau dukanya? Dukanya ya istilahnya apa ya, ya kita sering dipandang orang itu kayak mana lah gitulah Mas, itu di sebelah mata lah istilahnya. Betul. Sama masyarakat gitu ya. Ya udahlah, tak jalanin aja lah, udah nggak apa-apa gitu, saya terima, memang gua seperti ini gitu loh. Oke. Iya. Oke, Mbak Wanda, dulu Mbak merantau Jakarta, Bandung. Kemudian pulang ke Lampung ya. Ini buka usaha ini dari kapan Mbak, Salon Wanda ini Mbak? Aku dari tahun 2000 saya. Di sini? 2000. Dari tahun 2000 saya. Yaitu saya tunjukin sama keluarga saya, walaupun saya istilahnya saya punya kekurangan seperti ini, tapi alhamdulillah lah saya bisa gitu loh. Sekarang saya bisa berdiri walaupun tanpa mereka, saya tunjukin sama keluarga saya gitu. Asli dari mana Mbak? Aku dari Metro. Dari Metro. Keluarga banyak di Metro dong berarti? Iya sekarang. Banyak. Oke. Pasti Mbak merintis karir membuka usaha salon ini kan nggak gampang ya Mbak? Iya. Banyak suka duka yang dialami juga. Iya. Apa yang paling Mbak ingat sehingga Mbak bisa tetap kokoh berdiri sampai sekarang? Iya. Aku dulu itu ya pokoknya waktu buka salon itu karena saya nggak ada dukungan dari keluarga ya. Tapi saya beraniin, saya buktikin gitu ya. Sampai kontrakan itu 1 tahun saya tembak 1,5 tahun. Itu masih ingat aja saya. Bahkan pokoknya sedih banget lah gitulah, sampai makan aja saya ya Mas ya. Makan aja istilahnya nunggu orang potong rambut. Namanya kita masih awal sih, dari awal, dari nol ya gitu, ngerintis ya. Tapi semakin itu saya semakin apa ya, kuat saya gitu. Kuat saya gimana caranya. Insya Allah saya bisa. Ini namanya ujian saya gitu. Saya tunjukin pokoknya saya bisa gitu aja. Iya. Berapa tahun Mbak merintisnya? Kan dari 2000 ya, tahun 2000. Yang kelihatan agak lebih enak gitu. Oh, alhamdulillah waktu itu udah jangka berapa tahun ya? 3 tahun tuh udah alhamdulillah udah banyak pelanggan. Di salon aku itu udah banyak pelanggan gitu. Dari situlah saya udah mulai tahu lah orang-orang sama saya gitu. Istilahnya dikenal gitulah. Ya, karena Mbak punya pengalaman waktu di Jakarta ya, di Jakarta iya, kan salon ya. Ya, akhirnya bisa membuka sendiri. Alhamdulillah gitu. ya. Oke Mbak, sorry ya kalau saya ini. Jadi kalau orang-orang sekarang ini ketemu waria masih agak-agak takut. Entah takut, entah malu, entah apa. Pokoknya waria tuh kayaknya terpinggirkan lah ya Mbak sekarang. Iya. Itu kenapa sih Mbak sebenarnya? Apa benar waria itu menyeramkan? Ya, kalau menurut saya sih gimana ya, kita mah biasa-biasa aja sih sebenarnya kalau dengan masyarakat itu ya. Mungkin pandangan yang orang awam kali ya, yang belum tahu dengan waria itu yang seperti apa ya, mungkin dia takut gitu ya. Ya nggak tahu takutnya dari apa, saya juga nggak ngerti gitu loh. Tapi lah kita orang sebenarnya orangnya nggak seperti itu kok. Kalau dibaikin bahkan lebih baik gitu. Iya. Nggak yang dikira yang istilahnya menyeramkan gitu, tergantung orangnya gitu. Prinsip hidupnya Mbak apa sih Mbak sebenarnya? Prinsip hidupnya Mbak apa? Saya kira-kira apa Mbak prinsipnya? Prinsip saya ya sekarang hidup tak jalanin aja, apa adanya bagaikan air mengalir. Saya tunjukin sama keluarga saya hidupnya jangan sampai merepotkan orang, gitu aja. Inilah saya, inilah hidup saya gitu. Gitu ya. Oke, Mbak Wanda ada nggak keinginan, sorry ya, saya ini sebenarnya kan laki-laki pengen berubah jadi laki-laki lagi gitu. Saya gini loh Mas, saya itu maaf ya, saya dulu pernah berubah.
Oh pernah. Saya pernah berubah, saya berusaha menjadi seorang laki-laki ya. Itu dari tahun berapa itu pokoknya udah bahkan saya udah buka salon itu. Tapi saya nggak bisa. Saya itu hatinya berontak loh. Kayaknya pengen nangis gitu saya, ya Allah ini kok kayak gini amat sih hidup saya gitu ya. Bahkan saya sampai lah nangis lah gitulah, pokoknya mikirin dengan keadaan saya kayak gini, saya ini seperti apa sih sebenarnya, kayak mana sih gitu ya, jati diri saya itu seperti apa sih kayak gini amat. Udah berusaha saya mas, tapi saya nggak bisa, saya nggak bisa tetap dipaksa ya, nggak bisa dipaksa ya. Sama aja membohongin diri sendiri. Itu lebih menyakitkan banget loh mas. Iya ya, kalau kita nyaman kenapa enggak gitu ya mbak ya, yang penting mungkin nggak ngeganggu orang kan gitu, cari nyamannya sih hidup ini. Kalau kita nggak nyaman kan nggak enak kan gitu sih. Benar. Nah, kalau Mbak rencana ke depan, maafnya ngomong, artinya kan kalau kita kan nggak selalu sehat ya Mbak, pasti ada sakitnya itu gimana Mbak? Sakit sendiri? Aku alhamdulillah sih, aku juga punya anak asuh. Anak asuh itu bahkan perhatian banget sama aku, sayang banget sama aku kan gitu ya Mas. Bahkan setiap hari juga dia telepon aku terus. Sekarang gitu. Di mana? Lagi sekolah. Tinggal di sini juga? Sekolahnya di Kalianda. Jadi kalau anak asuh tuh biaya-biaya semua Mbak Wanda ya? Alhamdulillah ya, saya juga bantu juga. Itu dari, maksudnya ngambilnya dari keponakan sendiri, dari keluarga sendiri gitu. Dari keluarga sendiri ya, diambil sama Mbak Wanda gitu ya. Dia juga sayang banget sama aku dan terima saya apa adanya gitu. Ya udah katanya, nanti udah ada komitmen lah sama anak saya itu, nanti kalau udah tua nanti aku yang ngurusin gitu. Iya. Dan juga sama saya juga udah kayak orang tua gitu sendiri gitu. Udah deket lah ya Mbak ya berarti ya. Itulah kebahagiaan saya Mas. Jadi saya semakin semangat memotivasi saya untuk kedepannya kayak mana gitu. Oke. Mbak, apa namanya, kayak waria gini ada komunitas nggak sih Mbak? Kayak komunitas waria atau persatuan atau gimana Mbak biasanya Mbak? Ya biasanya Bang ada juga sih. Ada. Sering kumpul apa gimana Mbak kalau itu Mbak? Iya, sering kumpul gitu kalau ada acara-acara gitu. Di mana organ gitu ya? Di Bandar Lampung. Iya, di Bandar Lampung sering juga. Kalau ada kegiatan lomba-lomba gitu, kita juga dikumpulin semua gitu. Suka juga sih gitu, banyak kawan gitu. Iya. Iya. Kayak kehidupan normal pasti ada yang suka, ada yang nggak suka dengan kita. Sama dengan dunia Mbak Wanda. Ada nggak teman-teman yang ya entah sirik, nggak suka atau apa gitu? Ya ada sih Mas, ada juga ya? Manusia biasa ya, itu kan tergantung orangnya juga gitu. Ada juga sih yang seperti itu, tapi ya lah biarin aja lah, itu kan hak dia gitu. Kalau saya gitu, sepenting saya hidup nggak ganggu orang, saya nggak merepotkan orang, itu aja. Oke. Sorry, aku nanya yang agak lebih dalam ya Mbak. Nggak apa-apa ya Mbak Wanda ya. Mbak ini PET-nya gimana Mbak? Suntik kah atau apa Mbak? Karena gede banget nih sahabat Medi tadi. Bukan sempat ngeliat enggak, cuman kelihatan dari bajunya. Kayak bokong sama ini gimana? Ya aku juga ini udah lama juga di Jakarta. Istilahnya udah ada berapa tahun ya, ada 3 tahunan lah. Karena saya udah apa ya, memang udah niat dan saya udah bulat, udah saya pikirkan semuanya gitu. Bahkan saya nyaman banget kok kayak gini, nyaman banget, saya lebih menikmati banget. Kesehariannya pakai jilbab gini atau enggak? Iya, aku pakai jilbab. Kalau di rumah jilbab, kalau di luar? Kalau di luar juga pakai jilbab, saya sering keluar. Tetap pakai jilbab ya. Oke. Luar biasa ya kehidupannya Mbak Wanda dan teman-temannya gitu ya, yang memang sangat ada menginspirasi juga bahwa yang saya ambil tadi adalah jangan, yang penting kita nggak merepotkan orang. Itu salah satunya, tidak merepotkan orang. Dan ya Mbak Wanda happy dengan dia, nyaman dengan keadaannya saat ini, ya mau gimana lagi gitu ya Mbak. Bener Mas ya. Oke Mbak, kemudian kalau Mbak ibadah pakai peci kah atau pakai mukena? Aku kalau sholat pakai sarung. Pakai sarung cowok ya? Sarung, pakai baju cowok saya. Saya alhamdulillah, saya sebagai orang Islam ya, mungkin adalah ya bolong juga ya, tapi saya berusaha kok sholat, saya nggak lupa gimana caranya, saya sempetin gitu. Kalau di artis kan banyak juga yang waria-waria ya Mbak ya. Mbak lebih ke siapa sih Mbak? Maksudnya kiblatnya ya? Apakah Dorce atau siapa gitu? Ada nggak? Dorce. Kenapa? Aku suka sama Dorce itu, suka sih.
karena jiwa sosialnya bagus gitu. Saya pengen kayak dia itu gimana gitu loh. Bagus maksudnya gitu. Sosial ke orang gitu ya. Ke orang. Terus dia banyak membantu anak-anak yatim gitu. Saya suka kayak gitu, kalau seandainya mampu mah suka aja gitu. Dengan keadaan kan, karena keadaan kayak gini ya Mas ya. Suka lah Mas. Sehari ada berapa tamu sih Mbak untuk salonnya Mbak? Ya kalau salon ini nggak bisa ditentuin ya Mas ya, namanya rezeki ya. Kadang-kadang ya alhamdulillah, tapi tiap hari ada, terus tiap hari. Tiap hari ada ya. Oke. Ada seseran-seseran lain nggak Mbak? Seseran lain? Kira-kira ada nggak? Apa ya? Kalau yang lain itu kan biasanya sahabat Medi ada yang suka open BO gitu. Nah kalau Mbak Wanda gimana Mbak? Ya. Aduh, jadi malu dong. Ya kan, namanya kenyataan hidup ya kan. Tapi nggak apa-apa kan. Namanya kan saya nggak membohongi diri sendiri. Inilah saya, ya kan. Ya jujur sih, aku juga suka open BO gitu. Masih, ya? Masih gitu. Untuk ya nambahin, Mbak hidup sendiri di sini Mbak? Ya sendirian kalau di sini. Untuk hidup sendiri ya. Udahlah, kita nggak usah ngebahas itunya ya sahabat Medi, karena setiap ya udah itu adalah pilihan dari Mbak. Karena memang kalau nggak munafik, setiap orang tanya. Nggak munafik, ya benar kan, iya. Nggak munafik daripada kita sosok munafik gitu kan. Karena memang setiap kehidupan pasti ada pro dan kontranya. Ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Yang penting adalah kata Mbak Wanda tadi, jangan ganggu orang. Kalau kita nggak mau diganggu, jangan ngeganggu gitu. Fasilitas salon ini ya kalau kita lihat memang masih sederhana ya Mbak, masih sedikit. Ini nyicil, ngumpulin atau gimana Mbak? Ya dari hasil sendiri, ngumpulin, punya modal beli apa gitu, nyicil-nyicil lah Mas lah namanya. Saya kan istilahnya nggak ada dukungan dari keluarga, yaitu tak bilang tadi, saya buktiin sama keluarga saya bisa gitu aja. Berusaha lah gimana gitu. Berusaha untuk itu. Untuk saat ini adakah pengisi hatimu? Maksudnya ada pacarkah yang dekat dengan sampean saat ini gitu? Kalau sekarang ini kayaknya enggak deh Mas. Kenapa? Emang belum ada atau? Belum ada, karena saya ini orangnya nggak gampang jatuh cinta juga, nggak gampang orangnya. Oke. Tipenya kayak mana Mbak? Tipe-tipenya Mbak? Aku suka cowok yang dewasa, yang dewasa, yang udah mapan gitu, saya suka. Ibaratnya nyambung lah gitu, orangnya enak gitu. Kalau sama yang anak-anak kecil kayak berondong-berondong itu, maaf, saya nggak suka. Saya nggak suka gitu. Jadi tipenya adalah yang dewasa ya Mbak? Yang ya? Dewasa. Seumuran atau? Ya pokoknya seumuran gitu. Seumuran ya, oke. Mbak Wanda, makasih banyak ya, saya udah diajak ngobrol, udah dikasih waktu untuk ngobrol sama Mbak Wanda. Ini tujuannya bukan untuk mengumbar aib orang, tetapi inilah kehidupan, fakta kehidupan bahwa seperti ini ada gitu ya Mbak. Iya benar. Nasihat yang terakhir Mbak untuk sahabat Medi, kira-kira apa Mbak yang ingin Mbak sampaikan ke yang nonton channel ini? Kira-kira apa Mbak? Ya saya harap ya sebagai penonton bisa mengerti dengan waria gitu, bahwa waria itu sebenarnya tidak mau ya juga yang seperti ini, tapi mungkin udah takdir kali ya, dari kecil udah dilahirkan seperti ini. Saya mohon tolong bisa menghargain, saling menghargain gitu, istilahnya sama-sama kita sesama manusia bisa menghargain lah gitu. Bisa nyanyi apa Mbak? Nyanyi apa? Nyanyi apa dong? Dikit dong, hibur kita ya nggak sih? Apa dong yang biasa dinyanyiin? Aduh malu dong Mas. Dikit aja. Aduh. Nyanyi apa tuh kan sih? Keluarkan centilnya kan. Apa dong? Apa ya Mas ya? Dangdut apa pop? Sukanya? Saya suka dangdut. Ya wes, lanjut dangdut. Jangan lupa sahabat Medi, like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terakhir dari Mbak Wanda, inilah persembahan suara. Mas, jangan lama-lama. Iya, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3. Aduh, aku masih grogi. Aku ada kayak 1, 2, 3. Katamu cintaku berlebihan, cemburu tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang.